Terima kasih Anda masih di Prime Show. Pemirsa, saya kembali berdialog dengan Mas Zul dan Bang Soleh. Mas Zul, untuk mencapai herd immunity, 70% total populasi di Indonesia dengan skema vaksinasi ini, kira-kira berapa lama bisa tercapainya? Oke, ada dua tantangan besar ketika kita akan melakukan vaksinasi dengan target mencapai batas ambang herd immunity sampai 70%. Walaupun sebenarnya herd immunity itu bisa sampai 70-80% ya. Nah, yang pertama itu tentu bagaimana kita melakukannya secara efektif. Kenapa? Karena herd immunity itu baru bisa tercapai ketika 70% populasi memiliki kekebalan pada saat yang bersamaan. Iya. Ya. Jadi ini dibutuhkan karena ketika kita menyuntik vaksin anti COVID ya, kekebalan itu tidak akan berlangsung lama, ada batasnya, ya kan? Jadi, kalau untuk vaksin COVID berapa lama, Mas Zul? Nah, kita belum tahu, belum ada datanya seberapa lama kekebalan ini akan bertahan, baik itu dari Sinovac, dari Pfizer, Moderna, belum ada yang tahu karena ini kan baru keluar kan, dan butuh 1-2 tahun setelah itu baru kita tahu. Data yang kita punya itu menunjukkan bahwa ketika seseorang terpapar COVID, tubuhnya akan mengeluarkan antibodi, dan antibodi ini menghasilkan kekebalan yang bisa bertahan 5-7 bulan. Oke. Nah, data berikutnya ini berkaitan sama Sinovac, karena Sinovac adalah vaksin yang akan banyak dipakai di Indonesia. Data dari uji klinis tahap 2 itu menunjukkan bahwa jumlah antibodi yang dikeluarkan oleh Sinovac itu cuma 1/3 dari jumlah antibodi yang dikeluarkan ketika kita terpapar COVID. Nah, kita belum tahu apakah ini berkorelasi terhadap durasi kekebalan yang dihasilkan oleh Sinovac. Kalau hitungan kasarnya, Mas Zul, kalau hitungan kasarnya, kalau misalnya seseorang terpapar COVID-19 itu kekebalannya 7 bulan, kalau 1/3 mungkin dengan vaksin ini hanya 2 bulan dong? Mungkin, tapi hitungannya mungkin tidak selinier itu, kita nggak tahu karena proses produksi antibodi ini itu berasal dari dua proses yang berbeda, ya kan? Mungkin dari Sinovac karena dia menggunakan vaksin, mungkin bisa jadi lebih lama, bisa jadi sama, bisa jadi lebih kurang, kita belum tahu. Jadi saya nggak berani bilang karena saya juga bukan pakar biomedicine. Tetapi anggaplah kalau misalnya kita berasumsi aja ya. Kalau misalnya Anda suntik, lalu kemudian kekebalan Anda bertahan 1 tahun, berarti tahun depan Anda tidak akan aman kalau misalnya ternyata di sekitar kita itu masih ada jutaan manusia yang masih rentan terhadap penularan, ya kan? Dan sehingga pandemi tidak akan selesai. Makanya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana melakukan vaksinasi 70% populasi dalam waktu yang bersamaan ya. Kekebalan itu muncul secara serentak, ya kan? Nah, anggaplah kalau misalnya populasi Indonesia itu 268, 70% ada 187 juta, ya. Itu berarti kita membutuhkan kita harus melakukan suntik vaksin paling tidak 1 juta satu hari, 1 juta orang satu hari, sehingga kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu sekitar 4-5 bulan. Baik, ini tepat ditanyakan. Baik, ini tepat ditanyakan ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau misalnya skema vaksin ini gagal, apa strategi atau taktik selanjutnya yang akan dilakukan Indonesia untuk melawan COVID-19 ini? Jadi pertama saya jawab dulu yang pertanyaan yang disampaikan pertama tadi. Jadi sampai kapan sebetulnya program vaksinasi ini dilakukan pemerintah? Dari skema dan penjadwalan yang disampaikan ke DPR, bahwa ini memang berlangsung agak lama ya, mulai dari tahun 2020 ini, akhir tahun 2020 ini. Memang kalau nanti emergency use authorization-nya keluar itu segera akan dilakukan vaksinasi itu. Tapi katakanlah paling lambat nanti mungkin Januari ya. Nah, dari Januari itu 2021 bahkan itu nanti akan berakhir pada Desember 2022, akhir 2022 gitu. Jadi ini berarti kan ada hampir 2 tahun, dan saya kira ini bukan karena kita hanya misalnya terlambat untuk melakukan vaksinasinya, bukan, karena produksi vaksin itu sendiri membutuhkan waktu, dan perlu diingat bahwa vaksin itu langka sebetulnya karena hampir semua negara berburu vaksin.
Jadi banyak negara-negara sekarang yang sedang mengejar vaksin itu. Ketika Baik. kita tanya kemarin, kenapa pemerintah kita langsung bekerja sama dengan 6 perusahaan besar itu? Jawaban pemerintah adalah kita tentu harus berlomba dengan negara-negara lain. Justru karena jumlah penduduk di negara kita banyak, maka karena itu kita harus mestinya berdiri di depan untuk mendapatkan vaksin lebih dahulu dibandingkan negara lain. Nah, karena itulah maka untuk program vaksinasi ini, dia tidak bisa langsung berjalan terus-menerus, ya kita harus tunggu juga produksinya. Jika produksi vaksinnya sudah ada, ya tentu akan berlangsung vaksinasi tersebut. Lalu kemudian pertanyaannya tadi memang betul, apakah nanti vaksin ini akan bertahan lama imunnya atau mungkin hanya sebentar saja? Saya kira ini belum ada penjelasan resmi yang bisa kita tangkap dan dijelaskan oleh para pakar dan ahli ya terkait dengan ini. Baik. Terima kasih atas waktunya Bang Saleh dan Mas Zulfikar bergabung bersama kami di Prime Show. Dan pemirsa, di tengah harapan dan upaya pulih dari pandemi, negara selalu hadir di setiap langkah guna mewujudkan sumber daya manusia tangguh dan unggul. Saya mengundang Wakil Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia, Majen TNI Purnawirawan Bantu Hardijo, dan SIP, dan juga Laeni Ratri Oktila, atlet para badminton Paralimpik 2021. Silakan Bapak. Mbak, baik, apa kabar? Baik, kita akan berbincang-bincang di segmen selanjutnya. Silakan Bapak dan Mbak. Dan pemirsa, Prime Show akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.